Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya aku. Seperti biasa, aku mau share kegiatan hari-hari aku di rumah ya teman-teman. Ini aku lagi di kamar, lagi ganti spray karena emang udah lumayan lama aku belum ganti spray ya teman-teman. Karena aku itu tipe orang yang kalau misalnya spraynya masih bersih atau masih bisa dipakai, masih nyaman ya aku lumayan lama gitu gantinya. Tapi kalau misalnya udah dirasa nggak enak dipakai, udah gatel ya baru deh aku ganti gitu teman-teman. Kalau misalnya nggak kena ompol Devan ya masih nyaman dipakai ya aku belum ganti gitu teman-teman. Oke, ini udah beres sambil ditemenin Devan juga beres-beresnya. Lanjut aku ke halaman depan rumah. Ini lumayan kotor ya teman-teman, nggak enak dilihat gitu kan. Jadi ya udahlah, banyak daun-daun rontok juga gitu kan, banyak sampah karena ini semalamnya habis hujan. Jadi ya udahlah, disapuin aja ya teman-teman. Ini biasanya nanti sore rontok lagi kayak begini. Terus anginnya kan sekarang tuh kencang gitu ya teman-teman. Sama nggak sih di tempatnya teman-teman kayak gitu? Karena kan akhir-akhir ini cuacanya emang lagi kurang mendukung gitu ya. Kadang cerah, kadang hujan. Paginya cerah gitu kan sampai siang, tiba-tiba sorenya hujan gitu ya. Begitulah. Ini aku beres-beres juga sambil ditemenin Devan tuh ya. Masya Allah, anaknya sambil mainan air hujan ini teman-teman. Kalau misalnya dilarang ya makin gitu, yang ada nanti ngambek dia. Malah gogolojotan apa sih bahasanya, ya pokoknya gitulah ya, gogoleran gitu di bawah, nggak mau diangkat, nantinya bakalan nangis. Jadi ya udahlah, biarin aja, nanti abis ini beres nyapu aku biasanya langsung mandiin Devan gitu teman-teman. Nah, ini sambil beres-beres nyapu. Oh ya, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah ini halamannya udah rapi, udah bersih ya. Devan juga udah beres main kotor-kotorannya. Ini dari tadi main becek-becekan sampai kotor tuh tangannya ya. Terus kalau misalkan aku larang ya ginilah, nangis kayak gitu. Namanya juga anak kecil ya teman-teman. Gak apa-apa lah. Yang penting masih dalam pengawasan. Terus habis ini juga dibersihin gitu. Oke, lanjut. Nah ini ya, aku lanjut mandiin Devan aja karena emang udah kotor ya, gatel, udah waktunya mandi juga. Nah hari ini tuh aku nggak ke pasar ya teman-teman, karena mager juga, becek nih pasti kalau misalnya ke pasar, karena semalamnya habis hujan. Jadi ya udahlah, aku kayaknya nggak ke pasar gitu kan. Males gitu teman-teman, kalau misalnya habis hujan tuh pasar pasti becek banget gitu ya, licin gitu. Apalagi ini udah jam siang, kalau siang juga percuma gitu, kalau misalnya mau beli ikan pasti nanti dapatnya ikan yang sisa-sisaan gitu. Jadi ya udahlah, libur dulu gitu kita ke pasarnya. Oke, ini aku lagi mandiin Devan. Ini bener-bener lama nih aslinya teman-teman mandiinnya, karena emang anaknya kalau misalnya udah kena air susah banget diangkat gitu. Nggak mau berhenti gitu mandinya kalau sekarang ya. Oke, lanjut. Ini udah beres mandinya, lanjut aku pakein baju Devan ya. Tuh anaknya ini juga pakein baju juga bener-bener susah gitu teman-teman. Agak ribet gitu, karena emang semakin besar tuh semakin pinter gitu ya, Masya Allah. Nah gimana nih teman-teman hari ini kegiatannya, apa mau masak apa nih teman-teman? Kalau aku sih kayaknya nggak masak, nanti kita update kerupuk ya teman-teman. Nanti pokoknya tonton terus sampai akhir video ya. Gimana masaknya, mata genitnya gimana? Mata genitnya ting ting de 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 de. Huh? Nah teman-teman, ini Devannya juga udah beres. Ini sekarang lagi minum susu dulu setelah tadi ngikutin aku kesana kemari ya. Jadi dia haus gitu teman-teman. Nah sekarang kita update aja nih kerupuk aku yang kemarin aku bikin ya, kerupuk nasinya ini. Alhamdulillah ini udah kering banget teman-teman, setelah 4 harian lah kurang lebih aku jemurnya ini ya, karena emang kepotong cuacanya hujan, karena sempat hujan jadi lumayan agak lama gitu teman-teman ngejemurnya. Nah ini bentukannya ya,
alhamdulillahnya ini nggak ada yang hancur teman-teman. Semuanya itu rapih gitu bentukannya, jadi nggak ada yang hancur gitu, alhamdulillah. Karena aku ngikutin sarannya nenek aku, ini tampahnya sebelum dicetak gitu ya, tampahnya diolesin dulu pakai minyak sayur gitu teman-teman, jadi nggak nempel gitu. Oke, lanjut aja, ini kita goreng ya. Ini minyaknya dipanasin dulu, terus abis itu si apinya tuh jangan besar-besar gitu teman-teman, takutnya nanti malah gosong gitu kan. Jadi apinya sedang aja, pas udah dipanasin minyaknya apinya dikecilin aja, disedengin gitulah ya. Nah oke, ini kita goreng-goreng tuh, alhamdulillah mekar ya teman-teman. Oh ya, satu lagi sarannya aku kalau mau bikin kerupuk nasi ini, pas nyetaknya itu jangan terlalu tebal gitu teman-teman, nanti bakalan bantet pas ngegorengnya gitu, nggak terlalu mekar gitu kan. Nah ini aku bikinnya tuh ada yang ketebelan, ada yang enggak gitu kan. Jadi alhasil ada yang hasilnya mekar, ada yang bantet gitu, karena emang ada yang tebal gitu aku pas nyetaknya. Jadi mungkin nanti agak tipis aja gitu nyetaknya teman-teman. Nah sedikit cerita ya teman-teman, ini awal mula aku bikin kerupuk nasi itu karena waktu itu suami aku sempat pulang kampung gitu ya teman-teman, dan balik lagi ke Serang itu dibawain sama mama mertua aku tuh dibawain kerupuk nasi ini gitu, tapi yang udah ditumbuk terus diiris-iris gitu kan ya teman-teman, bawa mentahannya. Nah abis itu di rumah digoreng kan, nah itu tuh abis buat cemilan di rumah gitu kan. Terus aku mikir, oh iya ya bener juga gitu tuh, daripada nasinya kebuang gitu ya, sayang kalau misalnya kebuang terus. Besok-besok mau nyoba gitu bikin kerupuk nasi ini. Terus suami aku tuh responnya yang nggak bakalan, kamu tuh nggak bakalan bisa, ini tuh ribet, ini tuh mesti di kukus dulu, mesti ditumbuk, harus ada obatnya, harus ada obat kerupuknya baru bakalan jadi, kalau kamu tuh nggak bakalan bisa, dia bilang gitu. Ah masa gitu ya, aku pikir masa sih, kayaknya gampang deh bikinnya gitu kan, coba deh nanti aku mau lihat-lihat gitu, searching di YouTube. Akhirnya aku lihat-lihat di YouTube cara bikin kerupuk nasi tanpa obat gitu teman-teman, dan emang ada gitu kan. Aku mulai coba bikin gitu, ternyata emang jadi gitu kan. Aku mikirnya nggak bakalan jadi kalau misalnya nggak ada obat, apa ya nama obatnya tuh, bleng gitu teman-teman. Emang ada gitu khusus buat bikin kerupuk gitu kan, biar bagus gitulah hasilnya. Tapi alhamdulillah ini lumayan juga lah ya. Lumayan buat cemilan gitu teman-teman gitu. Ya udah, ini jadi kalau misalnya ada sisa nasi, kalau sekarang gitu suka aku bikin kerupuk nasi aja daripada kebuang gitu ya. Soalnya orang rumah juga bisa dibilang jarang banget sarapan gitu teman-teman. Kalau nggak yang lapar banget gitu, jarang banget buat bikin sarapan gitu. Paling ya kalau lagi kepengen sisa nasi dibikin nasi goreng. Tapi kan kalau misalnya terus-terusan dibikin nasi goreng juga bosan juga ya teman-teman. Jadi sekarang ya udah, kalau misalnya ada sisa nasi aku simpan dulu di kulkas gitu, besokannya baru aku bikin kerupuk gitu teman-teman. Padahal dulu tuh suka mikir, ih ribet deh, mau bikin kerupuk nasi tuh nggak bisa, kayaknya ribet kayak gitu. Tapi sekarang ternyata pas udah nyoba, nggak sebegitu ribet gitu ternyata. Kayak kita bikin bubur aja, tinggal ditambahin sama tepung aci, tepung tapioka, atau ya tepung tapioka sama tepung beras, udah gitu aja, tinggal bikin bumbunya cuma bawang putih aja, terus ditambahin ketumbar sama garam atau penyedap lah kayak gitu. Ternyata nggak seribet itu teman-teman. Emang ada yang ribet gitu, ada tipe-tipe yang ribetnya bikin kerupuk nih, ada teman-teman. Jadi mesti dikukus dulu, habis dikukus nanti ditumbuk lagi, terus nanti dikukus lagi, pokoknya ribet gitu ya. Ada memang tipe cara-cara bikin kerupuknya ada yang ribetnya, cuma aku ngambilnya tuh versi yang gampangnya gitu teman-teman. Jadi aku nggak mau ribet gitu orangnya. Ya udahlah, aku ikutin cara yang lain aja gitu, direbus aja terus nanti aku cetak-cetak sendiri, karena ada yang dipotong-potong gitu ya. Kalau aku nggak, langsung aja aku cetak gitu kayak kemarin di video aku kayak gitu teman-teman. Nah menurut aku tuh ini rasanya hampir mirip sama rengginang teman-teman. Cuma kalau rengginang
kadang kan lebih enak tuh yang ada rasa terasinya ya. Kalau ini tuh nggak ada rasa terasinya gitu. Kalau menurut aku sih agak mirip gitu teman-teman. Cuma yang membedakan ini kan dari nasi. Kalau misalnya rengginang tuh dari beras ketan gitu ya, kalau nggak salah gitu teman-teman. Nah ini hasilnya udah jadi. Ini tuh bener-bener renyah banget, gurih gitu ya teman-teman. Nanti silakan teman-teman coba bikin di rumah deh buat cemilan gitu. Lumayan kan ya. Oke, selanjutnya ini siang menjelang sore hari, aku ditemani sama pas suami lagi di rumah sakit buat perpanjang surat rujukan gitu teman-teman. Jadi mesti diperpanjang per 3 bulan sekali gitu. Jadi ya ini penutup video aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tunggu terus video aku berikutnya. Jangan lupa di subscribe. Terima